Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Samsul Irfan, MPD. Saya sendiri Hilda Hirmaliza Hertin, NIM 1901030335 kelas 5B. Yang pertama kita akan membahas tentang pola bilangan barisan dan deret. Yang pertama ada pola bilangan, kedua ada barisan bilangan, dan ketiga deret bilangan. Pola bilangan adalah sebuah barisan bilangan yang membentuk pola tertentu, sehingga dapat diperoleh rumus umum untuk menentukan suku ke N dari suatu pola bilangan. Ada beberapa pola bilangan yang sering dipakai, yaitu yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah barisan loncat yang terdiri atas kumpulan bilangan ganjil. Bilangan barisan yang merupakan pola bilangan ganjil adalah 1, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Untuk rumus pola ganjil dan bentuk pola ganjil dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada UN, maksud saya U1, U2, U3, sampai U4. Kita perhatikan bahwa pola suku-sukunya yaitu terdapat pada U1 sama dengan 1, sehingga menjadi 2 kali 1 dikurangi 1, dan seterusnya. Sehingga dengan memperoleh urutan siku-sikunya, maka akan tampak bahwa pola bilangan tersebut mengikuti suatu aturan tertentu, sehingga diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Nah, kita masuk ke rumus ini. Karena kita dapat menemukan rumusnya menjadi UN sama dengan 2N dikurangi 1. Jadi seperti ini. N-nya kita ganti sesuai dengan urutan, sesuai dengan yang tertera pada soal atau yang diketahui di soal. Selanjutnya, yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap hampir sama seperti pola bilangan ganjil. Pada pola bilangan genap juga merupakan barisan bilangan loncat yang merupakan kumpulan bilangan genap. Contoh pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan genap dan bentuk pola bilangan genap, kita dapat lihat pada gambar ini. Sama seperti pola bilangan ganjil, terdapat U1, U2, U3, dan U4. U1 isinya 2, U2 isi lingkarannya 4, U6, U3 ada 6, dan U4 ada 8. Selanjutnya, dengan memperhatikan urutan suku-sukunya, maka akan tampak bahwa pola bilangan tersebut mengikuti suatu aturan tertentu, sehingga diperoleh rumus suku ke N adalah UN sama seperti yang tadi. UN sama dengan 2 kali N sama dengan 2 kali N, di mana UN-nya itu UN-nya kita masukkan nilai dari banyaknya banyaknya lingkaran pada pola bilangan genap. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga merupakan barisan bilangan yang mewakili bundaran yang dapat membentuk segitiga. Contoh pada bilangan segitiga yaitu 3, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Untuk rumus UN pola bilangan segitiga dan bentuk pola bilangan segitiga diberikan seperti gambar yang tertera. Terdapat U1
untuk membentuk pola segitiga. U1 isinya 1, U2 3, U3 6, U4 10. Jika kita disuruh untuk menemukan U5, berarti kita menambahkan 5 lingkaran agar membentuk suatu segitiga. Jadi U5-nya sama dengan 15. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Untuk pola bilangan persegi memiliki pola yang sama dengan pola bilangan pangkat 2. Barisan bilangan yang menyusun pola bilangan persegi juga merupakan pola bilangan pangkat 2, sehingga rumus UN pola bilangan persegi dapat dinyatakan sebagai pangkat 2 dari suatu bilangan. Contoh pola bilangan persegi yaitu 2, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, seperti pada gambar sebelumnya, U1 terdapat satu lingkaran, U2 4, U3 9, U5, U4 16. Jika kita akan menemukan U5, berarti kita akan menambahkan 5 deret ke bawah lingkaran dan 5 deret ke kanan, 5 deret lingkaran ke kanan, sehingga akan membentuk suatu persegi. Dan jika ditambahkan, sehingga U5-nya adalah 26 dengan menambahkan 5 lingkaran ke kanan dan 5 lingkaran ke bawah. Lanjut, yang kelima ada pola bilangan persegi panjang. Contoh pola bilangan persegi panjang yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk UN, pola bilangan persegi panjang dapat dilihat dari bentuk pola bilangan seperti gambar di bawah ini. Pada gambar ini, untuk U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 12, dan U4 sama dengan 20. Untuk kita akan mencari U15. Berarti kita akan menambahkan sekitar untuk menemukan U5, kita akan menambahkan 5 lingkaran ke bawah dan 6 lingkaran ke samping, sehingga akan membentuk pola bilangan persegi panjang. Jika dihitung, maka U5 sama dengan 31. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga Pascal. Untuk pola bilangan segitiga Pascal merupakan jumlah bilangan-bilangan dari setiap barisan pada segitiga Pascal. Contoh pada baris keempat dari segitiga Pascal terdiri atas barisan bilangan 1, 2, dan 1, sehingga bilangan U4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Barisan bilangan segitiga Pascal adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Untuk supaya lebih jelasnya, mari kita lihat pola bilangan segitiga Pascal pada gambar yang tertera. Kita dapat lihat bahwa pola bilangan Pascal ini U1 sama dengan 1, sehingga untuk menemukan rumusnya sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk U2 sama dengan 2, maka rumusnya untuk mencari polanya 2 dipangkat 2 dikurangi 1. Untuk mencari U3, 2 pangkat 3 kurang 1.
U4 2 pangkat 4 kurang 1, U5 2 pangkat 5 kurang 1, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh untuk segitiga Pascal ini UN sama dengan UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya ada yang ke-7, ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan rekursif atau pemanggilan ulang atau pengulangan. Jadi Fibonacci itu bisa dikatakan sebagai pengulangan bilangan yang ditemukan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Italia yang bernama Leonardo da Pisa. Pola bilangan Fibonacci diperoleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Contoh barisan bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pola bilangan Fibonacci pada gambar di bawah ini. Untuk bilangan awal, untuk dua bilangan awal sama, seterusnya bilangannya 2, 3, 5, 8, 13. Dari mana kita tahu? Urutan selanjutnya, di sini sudah ada pola 1 ditambah 1. Berarti 1 ditambah 1 ini akan menghasilkan 2. Terus 1 tambah 2, 1 terakhir akan ditambahkan 2 sehingga menghasilkan 3. 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5. 3 tambah 5 akan menghasilkan 8. 8 ditambah 13 akan menghasilkan 21. Jadi untuk U8 sama dengan 8 ditambah 13, berarti 21. Untuk selanjutnya, untuk nilai selanjutnya berarti 21. Yang kedua ada barisan bilangan. Yang ini maksudnya nomor 2 ya teman-teman. Kita akan melihat mempelajari barisan bilangan. Kita melihat ada ilustrasi berikut. Andi dan Sandi adalah dua orang yang berprofesi sebagai salesman di sebuah perusahaan produk alat-alat rumah tangga. Keduanya biasa menjual dan menawarkan barang dagangannya secara door to door, langsung mendatangi rumah calon konsumennya. Suatu hari pada rumah-rumah yang terletak di Jalan Delima, mereka berdua berbagi tugas. Andi memasarkan produk di sisi utara, sedangkan Sandi memasarkan produk di sisi selatan. Secara kebetulan, Andi mendatangi rumah-rumah yang bernomor ganjil, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Adapun Sandi yang mendatangi rumah-rumah yang bernomor genap, seperti 2, 4, dan 6. Nomor-nomor rumah yang didatangi Andi dan Sandi dapat dituliskan dalam urutan bilangan berikut. Untuk nomor rumah yang didatangi Sandi yaitu nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Serta nomor rumah yang didatangi Sandi 2, 4, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, nomor-nomor rumah yang didatangi Andi disebut dengan urutan bilangan 1, dan nomor-nomor rumah yang didatangi Sandi disebut urutan rumah 2. Oleh karena itu, dapat dituliskan bahwa urutan bilangan 1, yakni urutan bilangan Sandi dan urutan bilangan Andi dan Sandi, jadi barisan, sehingga barisan adalah kumpulan objek-objek yang disusun menurut pola tertentu. Objek pertama dinamakan suku pertama, objek kedua dinamakan suku kedua, dan objek ketiga dinamakan suku ketiga, dan seterusnya, sampai objek ke N dinamakan suku ke N atau UN. Yang ketiga ada deret bilangan. Ini maksudnya ketiga ya teman-teman. Kita melihat ilustrasi di bawah ini.
Ana seorang manajer di sebuah perusahaan elektronika. Ia mendapatkan tugas dari atasannya untuk menjadi panitia dalam acara seminar mengenai strategi pemasaran barang-barang elektronika. Dalam ruang seminar itu, kursi-kursi para peserta disusun seperti pada gambar di bawah ini. Pada baris ke-1 terdapat 3 kursi. Pada baris kedua terdapat 5 kursi. Dan seterusnya. Pola ini sama dengan pola segitiga sebelumnya. Jadi jumlah kursi pada setiap barisnya dalam ruang seminar tersebut dapat dinyatakan dengan barisan bilangan 3, 5, 7, 11, 13, 15, dan seterusnya. Urutan tersebut merupakan barisan bilangan karena memiliki pola yaitu ditambah 2, seperti 3 ditambah 2 menjadi 5, 5 ditambah 2 menjadi 7, dan seterusnya. Sehingga deret bilangan dari barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 pada gambar ini adalah kita akan menambahkan semua sukunya, seperti 3 ditambah 5, 5 ditambah 7, 7 tambah 9, 9 tambah 11, 11 ditambah 13, 13 tambah 15, dan seterusnya. Jika dalam ruang seminar terdapat 7 kursi, maka jumlah seluruh kursi dalam ruang seminar tersebut dapat kita hitung dengan cara 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15, sehingga seluruh kursi yang ada di ruang seminar itu berjumlah 63 kursi. Selanjutnya ada jadi untuk U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN merupakan suku-suku suatu barisan. Maka U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan seterusnya hingga UN dinamakan dengan deret, disimbolkan dengan SN. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dengan seterusnya sampai dengan UN sama dengan SN atau dinamakan dengan deret. Selanjutnya ada sistem bilangan real. Kita akan membahas 3 subtema, yaitu yang pertama 1.1 tentang bilangan real dan operator pada real. Kedua ada 1.1.1 bilangan real. Dan ketiga 1.1.2 operasi pada bilangan real. Pengertian bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang dapat menggunakan bilangan dalam operasi numerik seperti biasa. Bilangan real disebut juga dengan bilangan real dan diwakili oleh simbol R. Bilangan real dalam matematika merupakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal, seperti 2,4487177 dan seterusnya, atau 3,25678. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan negatif 23/129 dan bilangan irasional seperti pi dengan nilai 3,14. Bilangan real juga dapat direpresentasikan sebagai titik pada garis digital. Standar modern matematika murni tidak cukup ketat untuk mendeskripsikan bilangan real ini. Salah satu perkembangan matematika terpenting di abad ke-19 adalah penemuan definisi yang cukup ketat dari bilangan real dan kesadaran bahwa diperlukan definisi yang lebih baik. Definisi aksiomatik standar saat ini menyatakan bahwa bilangan real membentuk bilangan Archimedes unik yang sepenuhnya teratur. Yang kedua ada sistem bilangan real. Sistem bilangan real ada 2 bilangan real, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat direpresentasikan sebagai pecahan seperti gambar ini.
Bilangan real terdiri dari bilangan negatif desimal, 0, maupun bilangan bulat. Bilangan real dibagi menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional atau tak rasional. Bilangan rasional termasuk dalam negatif 11 atau negatif pecahan negatif, 0, pecahan positif, dan pecahan desimal. Serta bilangan tak rasional seperti negatif akar 3, akar 2, pi, dan pecahan desimal. Bilangan rasional diwakili oleh Ki. Bilangan rasional juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bilangan bulat dan bilangan bukan bilangan bulat atau pecahan. Integer adalah angka dan nilai posisi terkecil adalah nilai posisi unit. Bilangan bulat diwakili oleh simbol Z. Bilangan bulat juga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok seperti bilangan bulat positif, negatif, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan komposit, serta sebagainya. Selanjutnya ada operasi bilangan real. Untuk setiap bilangan real A, B, dan Untuk setiap bilangan real A, B, dan C berlaku sifat urutan seperti gambar. Untuk A lebih kecil dari B, dapat kita berlaku sifat A ditambah B lebih kecil dari B ditambah C. Untuk A lebih kecil dari B, terdapat sifat A dikurangi C lebih kecil dengan B dikurangi C. Untuk sifat A lebih kecil dari B, C lebih besar dari 0, terdapat sifat AC lebih kecil dari BC. Jika A dan B bertanda sama, maka A lebih kecil dari B sehingga 1 per B kurang dari 1 per A. Untuk sifat penambahan atau sifat penjumlahan, terdapat sifat pertukaran atau exchange. Jika A B, maka A plus B ditambah sama dengan B plus A. Terus jika ada sifat penambahan association atau pengelompokan, seperti misalnya A ditambah dengan B ditambah C, maka A ditambah B ditambah C. Kita akan mengerjakan terlebih dahulu B ditambah C-nya. Kebalikan dari penjumlahan, untuk setiap A ada negatif A, dan menambahkannya bersama-sama akan menghasilkan elemen identifikasi atau identitas, yaitu 0. Sehingga A ditambah dengan negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat pengurangan. Untuk sifat pengurangan ini, jika A, B hanya ada satu bilangan bulat yaitu C, maka A dikurang B sama dengan C. Penurunan distribusi atau difusi, jika A, B, C, maka A dikali B dikurang C, sehingga A, B dikurangi dengan AC, atau atribut pengurangannya adalah 0, sehingga A dikurangi 0 sama dengan A, 0 dikurangi A sama dengan negatif A, dan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sekian sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.